Apalagi kalau yang besar-besar, misalnya sawinya besar kayak ini, paling isinya kan 3 tuh. Jadi daun bawang pun di sini melihat dari besar kecil dan bagusnya ya. Harga itu tergantung dari beliau pinter karena tanah di Jawa sama di sini beda. Satu, dan yang kedua cuaca. Betul. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah bisa silaturahmi ke tempatnya Pak D ya, Pak D Fahroji. Dan pada saat ini Pak D lagi beraktivitas di sana ya, lagi menanam sawi. Dan saya di tanaman di depan dekat tanaman ini ya, Pak, daun bawangnya Pak D ini sudah kelihatan hijau-hijau ya, tumbuh hijau nih. Jadi dengan seperti inilah Pak D menanam, dikasih mulsa supaya tambah ringan cara nyabut rumputnya. Ini sudah terlihat hijau daun bawangnya ya, sudah mulai tumbuh dan juga mulai beranak karena umurnya kurang lebih 1 bulanan lah, kurang lebih ini. Itu ya, sudah mulai beranak seperti itu. Dan seperti inilah cara Pak D menanam daun bawang ya. Daun bawangnya ini memang sih nggak merata ya. Di sana kelihatan itu lebih bagus lagi, kelihatan tinggi yang untuk yang sebelah sana ya tuh. Karena di sini itu tanahnya semi gambut ya, jadi setengah gambut, jadi harus kuat air. Dan juga untuk penyiraman di sini harus melalui air depan sana ya, atau sumur ya. Untuk penyiraman pakai sanyo, beda lagi dengan yang terkena air pasang ya. Tapi saat ini di sini sudah tidak kena pasang lagi. Dan juga kalau menurut saya ya, untuk penyiraman seperti ini, untuk air kan misalnya nggak dalam, kecuali air baru masuk langsung untuk nyiram, itu mungkin bagus. Tapi kalau untuk air dibiarkan di sini sudah terkena matahari, otomatis air itu akan panas. Kalau untuk nyiram, maka tanaman itu pun akan kurang bagus di tanaman karena sudah panas seperti itu. Kecuali air baru masuk terus disiramkan gitu, itu baru bagus. Tapi kalau air sudah didiamkan di sini beberapa hari lalu disiramkan, itu biasanya kalau sudah 1 hari itu otomatis kan kena matahari, panas ya airnya. Seperti kemarin saya di tempatnya Mas Oki, saya megang airnya itu ada agak anget ya, jadi di tanaman itu kurang bagus. Mungkin seperti itu kurang lebihnya ya. Itu kan pendapat saya, pendapat kan berbagai macam pendapat ya. Tapi ini Pak D cara menyiramnya dengan cara dikocor melalui sanyo di sana ya, karena di depan itu ada kolam ya, atau sumur yang Pak D fungsikan untuk penyiraman seperti itu. Dan kita lanjut lagi untuk ini, daun bawangnya sudah terlihat hijau ya, bagus ini, hijau pokoknya bagus lah. Ini yang karena biarpun satu jalur begini, satu lokasi seperti ini, tanahnya kan beda-beda ya. Mungkin yang kalau di sini ini lebih hijau lagi, kalau yang di sebelah sana agak kurang hijaunya, tapi sebelah sini kelihatan hijau. Berbeda-beda, biarpun satu jalur, satu tanah, satu lokasi ya, itu berbeda-beda.
mungkin dari apa namanya ini, dari pH tanahnya atau tingkat kesuburan tanahnya seperti itu. Dan sekarang Pak D, tanaman yang kemarin sempat saya videokan minggu lalu ya, sempat saya videokan di sini, seperti kangkung, seperti sawi, tomat, itu sudah mulai terlihat. Di sini kangkungnya kemarin baru mulai tumbuh, sekarang sudah besar ini ya, sebesar ini. Untuk tomatnya ini Pak D mencoba di sini, tingkat ketahanan tomat itu kurang bagus. Contohnya ini berapa apa ya, batang tomat ditanam di sini yang bagus cuma 2 ini. Untuk sawi, wah jos banget ini sawinya. Halo Pak D. Jos banget ini sawinya. Wih, nih jos ini sawinya, hijau-hijau seperti ini, hijau-hijau. Ini pupuknya apa Pak D? Dipupuk apa enggak Pak D? MPK ya. Wih, ini loh bagus betul ini. Tuh. Dan di sini mulai ditanam lagi. Pupuknya MPK katanya Pak D. Mulai ditanam lagi sawi yang kecil-kecil ini. Dan juga ini di sini sebanyak ini nih bibit sawi semua ini. Oh iya. Bibit sawi semua ini Pak D ini. Sudah kemarin saya kesini tuh baru ditabur, baru tumbuh 1-2, sekarang sudah tumbuh segini nih. Itu ke sana tuh bibit sawi semua. Jadi ini Pak D ini di sini mau mengembangkan sawi juga. Itu sudah mulai ditanam di sana. Walah jos ini. Ini semua bibit sawi Pak D ya? Tapi 2 macam kan? Ya. Jadi sawinya ini 2 macam. Ini ada yang sawi sendok sama sawi apa ya? Sama bakso. Caisin ya? Jadi ada 2 macam. Ini ada sawi ini batasnya mungkin di sini nih sama Pak D ini. Nah ini batasnya ya. Itu yang sana beda lagi sawinya. Wih, ini kalau ini 2 bungkus loh. Banyaknya. Ini mungkin kalau ditanam ini bisa penuh ini semua. Penuh sawi ini nanti. Jadi di sini rencana ini tanaman sawi semua. Bukan rencana, memang sudah ditanami sawi. Terus yang pembibitan ini apa Pak D? Daun sop. Oh daun sop ini. Jadi Pak D juga mau menanam daun sop juga. Ini baru dibibit ya, baru pembibitan, baru ditabur. Sudah terlihat hijau-hijau seperti ini. Tuh, mulai tumbuh. Wah, merata ke sana tumbuhnya. Weh. Jadi ini pertaniannya Pak D Fakhroji ini sangat bagus sekali. Ini mulai menanam daun sop. Selain menanam daun bawang, beliau juga menanam daun sop dan sawi. Sawi 2 macam di sini. Ternyata di sini benar saya katakan kemarin, Pak di sini ini mencoba ya, sedikit mencoba tanahnya, ditanam ini, ditanam itu. Yang bagus ternyata tanaman sawi. Jadi Pak D sekarang mengembangkan mengembangkan sawi seperti itu. Jos pokoknya. Kalau harga sawi sih memang kalau sekarang mahal. Paling dua yang kecil-kecil seperti ini sampai 3 lah, 3 ini ya, 3 sampai 4 yang kecil-kecil seperti ini. Di sini harganya itu 6.000 sawi itu. Kalau di sini itu 6.000. Ini 4 ini ya, 4 pokok seperti ini. Kayak ini juga. Jadi lumayan mahal harganya. Apalagi kalau yang besar-besar, misalnya sawinya besar kayak ini, paling isinya kan 3 tuh sudah 6.000. Jadikan 1 ikat 6.000 rupiah. Nah ini bibit Kates California kayaknya di sini. Ya, tuh, ini bibit Kates ini di sini. Pokoknya perjuangan Pak D di sini sangat luar biasa. Jadi semakin hari di sini tempatnya Pak D semakin banyak ada perubahan ya. Ini sudah yang ditanam sudah ada 2 jalur ya, 2 jalur dengan cara ditanam 3, 4
empat jejar ya, satu bedengan 4 sampai 3. Ini yang sini 3 4 ya, di sini juga 4. Itu Pak D masih menanam di sana ya, karena bibitnya ini masih kecil-kecil seperti ini, harus hati-hati, lembut bibitnya. Jadi seperti itu perkembangan tanaman perkembangan lahan pinjam pakai di tempatnya Pak Di Fahroji, perantau asal Batang. Nah di sini juga Pak D sudah mulai nanam apa namanya ini, kates ya, sekelilingnya sudah ditanami kates semua tuh. Memang sudah jos pokoknya Pak D. Lanjutkan Pak D. Lanjutkan Pak D. Wih, salah satu petani yang hebat ya ini Pak D. Tersusun dari mulai gulutannya, dari mulai penanamannya itu sudah disusun sama Pak D. Jos, dilihat dari sini tuh jos. Ini kurang. Siapa? Belum, itu masih di sana tuh. Jadi di sini kurang lebih ini yang digarap Pak D kurang lebih ya sekitar 40 meter persegi lah kurang lebihnya. Yang sudah tercangkuli, terbuat seperti ini, yang mulai kelola itu sekitar 40 meter persegi. Belum ada 1/4 hektar ya, belum ada. Karena ini dari sini ke sana itu lebih dari 10 meter. Terus ini yang ke sini 50-nya kan di sana itu ya. 50-nya di sebelah sana masih ada parit. Dan di sana juga masih ada parit tapi belum jadi kurang lebih ini ya 40 meter persegi. Jadi Pak di sini cara bertaninya memang sudah berpengalaman ya. Dilihat dari cara-cara bertaninya beliau, cara menyusun gulutan, itu sangat berpengalaman ya. Ya intinya kita saling mendoakan aja supaya nanti Pak D bisa berhasil dalam bertani di Kalimantan. Pokoknya kita saling mendoakan aja lah seperti itu. Dan di sini ada bibit lagi Kates California, ini sudah di kolibag semua ini. Dan daun bawangnya seperti ini yang di kolibag ini. Walah, ini seandainya seperti ini semua, ya, besar-besar nih. Ini harganya sekarang 50.000 yang sebesar ini. Ini ya, ini anaknya berapa sudah. Jadi daun bawang pun di sini melihat dari besar kecil dan bagusnya ya. Harga itu tergantung dari size seperti itu, besar kecilnya dan bagusnya. Seperti kalau ini seperti ini nih, ini 50.000 1 kilonya. Tapi kadang-kadang kan ada yang kecil lagi daripada ini dan juga pendek, itu nggak sampai sekitar 40-an 45-an ribu gitu. Dan juga ini terongnya sudah mulai berbunga sebentar lagi nih, kayaknya berbuah ya, sudah ada bunganya di sini. Jos pokoknya, semangat terus pokoknya Pak D. Kalau untuk airnya di sini Pak D selalu ada ya untuk penyiraman, selalu standby karena air pasang dari sana sengaja dimasukkan ke sini ya, melalui pipa ini putih-putih ini kecil, dikasih masuk sini. Jadi kalau air pasang itu kan tidak masuk full ke sini ya, full ke parit ini enggak begitu banyak, karena ya masuk tapi enggak banyak ya. Tapi sama Pak D dibikinkan pipa kecil supaya air pasang itu masuk ke sini untuk penampungan ketika musim kemarau. Jadi sudah ada air standby di sini. Kurang lebihnya seperti itu.
Tuh Bang Madrim lagi ngecek daun bawang tuh. Lagi ngecek ya. Iya iya, kita lihat-lihat memang apa ya? Gimana menurut Bang Madrim? Mantap ini. Bagus ya atau Ya. sempat kemarin katanya kan terserang itu sebagai mungkin yang di sebelah sana ya. Terserang kayak ini terserang hama. Iya, sempat kemarin terserang anu juga orang-orang katanya. Bekasnya ini kan kayak terlihat ini. Iya. Tapi ini yang kalau yang masih kecil. Kalau itu kan udah enggak begini, anu. ini sebenarnya pemecahan nanti. Iya. Ini hilang. Jadi kayak gini semua kering kan. Tapi di sini ini Belum. yang tumbuh. Ya. Itu belum ada tumbuhan anu pecahan lagi di situ. Ini belum, kalau yang saat sekarang belum pemecahan, masih masa pertumbuhan. Karena pertumbuhan dan pecah. Nah ini yang sudah mulai nih. Ini Ya, jadi ya seperti itu. Jadi Kalau ada yang anaknya ya di sini. itu, Kedetol anaknya. terus ini kok langsung banyak seperti ini nih? Ini mungkin mecahnya ketika Itu baru, sudah pecah berapa itu? ya ketika baru berapa minggu. Jadi udah memang mecah dari bawah. Iya. Dari di atas atas Itu mungkin akarnya. tanaman dua itu kayaknya. Kayaknya. Tapi sudah mecah berapa itu? 1, 2, 3, 4 jadi 5. Ini umur kurang lebih 1 bulanan katanya. 1 bulan. Ini kalau pertumbuhannya bagus sebenarnya 45 hari sudah panen. Iya. 45 hari sampai 50. Paling lambat itu 2 bulan. Ya 2 bulan itu sudah bisa di panen ya. Tapi ini termasuk luar biasa ini. Ya sudah bagus, kelihatan bagus, sudah hijau. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Untuk perkembangan daun bawangnya Pak D Faroji juga sudah mulai terlihat hijau dan sudah mulai beranak ya, beranak. Dan di sana Pak D masih beraktivitas pada sore hari karena ini sudah jam 5 sore, masih melanjutkan beraktivitas untuk menanam sawi. Ternyata di belakang sana itu full tanam bibit sawi semua. Kemarin saya ke sana itu baru disemai ya, belum begitu tumbuh, tapi sekarang sudah mulai kelihatan hijau-hijau, bukan kelihatan lagi, sudah hijau-hijau. Jadi Pak D Faroji mulai menanami atau memindah dari dipindahkan di gulutan. Jadi nanti kemungkinan ini karena ini banyak betul bibit sawi di sana. Iya, Kak. Itu bibit sawi semua dari sana ke sana tuh. Semuanya disawi semua ya. Kemungkinan di sini mau disawi semua ini sama Pak D ini. Tapi ini saya amati memang beliau persiapannya memang luar biasa. Betul. Jadi sebelum ditanam ini sudah disiapkan lahannya terlebih dahulu dengan semaksimal mungkin. Itu seperti itu. Jadi artinya beliau ini tidak asal-asalan. Betul. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Memang dipersiapkan, memang cara nyangkulnya pun dibikin lembut, bedengannya pun bagus. Ini satu contoh juga ya, bukan buat siapa-siapa, buat saya pribadi. Suatu contoh, suatu saat nanti siapa tahu saya bisa bertani ke depannya. Jadi seperti inilah kurang lebihnya cara nyangkulnya, cara mengolah lahan itu. Memang sih petani itu kan satu tujuan, tapi beda cara pengolahan. Caranya berbeda-beda seperti itu. Seperti yang dikatakan Mas Rohmat kemarin. Memang basic saya petani, Mas, gitu bahasanya. Tapi ketika saya sudah hadir di sini di Kalimantan, datang ke sini, jadi itu saya langsung berubah pikiran. Berubahnya itu saya harus mengamati tanahnya. Iya, betul. Gitu. Kenapa seperti itu? Beliau pinter. Karena tanah di Jawa sama di sini beda. Satu, dan yang kedua cuaca. Betul. Luar biasa. Ya mungkin ya kita doakan juga Mas Rahmat ya supaya memang bisiknya dari Jawa itu memang petani, tapi kan dari tapi kalau untuk tanahnya kan sangat jauh berbeda ya antara di sini sama di Jawa. Kalau di Jawa kan rata-rata pegunungan. Adapun dataran itu kan dataran rendah, biasanya tanahnya juga kan sudah terolah ya. Nah, kalau di sini kan tanah masih
pemula ataupun iya pemula lah, tanah pemula. Kalau di Jawa kan tanah sudah diolak-alik Mm-mm. bahkan 50-an tahun lebih. Betul. Nah kalau di sini kan baru Baru 8 tahun jalan. betul sekali. Jadi artinya kalaupun itu ada tanaman yang kurang bagus, memang ya karena tanahnya belum jadi. Tanahnya. Jadi memang harus perlu pengolahan yang maksimal. Yang kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itulah. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya untuk tanah ataupun tanaman di sini sangat berbeda dengan tanaman cara pengolahannya antara di sini maupun di Jawa ya, sangat berbeda. Sirkulasi udaranya jauh berbeda. Karena tidak bisa ditebak juga di sini. Iya, kadang kalau di Jawa kan ada mongso ya. Itu ada mongso 1, mongso ada bahasanya kalau Jawa itu mongso kaji, karo, kalu, kapat, kalimo. Itu sudah ditebak. Kalau mangsa ketiga biasanya banyak panasnya. kemarau. Kalau kelima dan keenam biasanya banyak hujan. Nah, tapi di sini enggak. Ketika di Jawa mangsa ketelu panas, kemarau kan di sana. Di sini paling kemaraunya paling lama itu 1 minggu. 1 minggu. Kalau di tempatku sana kan sampai berbulan-bulan. Betul sekali. Kadang sampai 3 bulan. Kalau di sini kadang 1 minggu panas, nggak ada hujan, tapi 10 hari lah paling nggak 10 hari tiba-tiba hujan. Kayak contohnya tadi pagi-pagi kayaknya panas menyengat, tapi setengah hari hujan. Baiklah Pak Matrim, terima kasih sekali. Iya, sama-sama. Atas ngobrol-ngobrolnya. Iya, kita ngobrol-ngobrol ngawur gawar. Ya intinya obrolan kita itu tentang seputar pertanian seperti itu. Walaupun kita bukan petani. Walaupun kita bukan petani, tapi insya Allah ya pernah menjalani jadi petani seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Pokoknya semangat selalu untuk bertani di Kalimantan untuk Pak D Fahroji. Jadi seperti itu kurang lebihnya, mohon dimaafkan apabila ada salah kata, juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.